Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Elena Widyasari dengan NIM akhir 490. Perkenalkan, nama saya Olivia Santika dengan NIM akhir 479. Saya Muhammad Gazi Ramadan dengan NIM akhir 496. Saya Zahidul Makial Arif dengan NIM akhir 482. Oke, kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 nih. Apa sih dampak perbedaan dalam pendekatan manajemen resiko antara transaksi jual beli dalam ekonomi Islam dan ekonomi konvensional? Dan mengapa sih investor itu lebih memilih instrumen investasi konvensional daripada instrumen investasi berbasis syariah dalam transaksi jual beli? Oke, jadi gini, pendekatan manajemen risiko dalam transaksi jual beli dalam ekonomi Islam dan ekonomi konvensional itu memiliki perbedaan. Dalam ekonomi Islam, transaksi jual beli harus memenuhi prinsip-prinsip seperti tidak boleh riba, gharar, dan maisir. Sedangkan dalam ekonomi konvensional, transaksi jual beli dilakukan dengan mempertimbangkan keuntungan dan risiko semata. Kenapa sih investor lebih memilih instrumen investasi konvensional daripada instrumen investasi berbasis syariah? Karena instrumen investasi konvensional lebih liquid dan memiliki potensi keuntungan yang lebih besar, meskipun memiliki risiko semata yang lebih tinggi. Namun, bagi investor yang mempertimbangkan faktor keamanan dan nilai-nilai syariah, instrumen investasi berbasis syariah menjadi pilihan yang sangat tepat. Oke, selanjutnya pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana ekonomi Islam memandang peran keadilan dan keberkahan dalam praktik jual beli, serta bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan untuk memastikan transaksi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam? Dalam ekonomi Islam, peran keadilan dan keberkahan dalam praktik jual beli sangat penting. Prinsip-prinsip syariah harus diterapkan untuk memastikan transaksi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Beberapa praktik jual beli yang diatur berdasarkan nilai syariah antara lain al-bai'u, perdagangan, ijarah sewa, dan lainnya. Prinsip ekonomi Islam menekankan keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam setiap transaksi, serta melarang praktik riba dan ketidakadilan dalam jual beli. Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah seperti adil, transparan, dan menghindari riba, transaksi jual beli dapat sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oke, kita akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Bagaimana konsep keadilan dan kebersamaan diimplementasikan dalam transaksi jual beli dalam perspektif ekonomi Islam? Jadi dalam perspektif ekonomi Islam, konsep keadilan dan kebersamaan diimplementasikan dalam transaksi jual beli melalui prinsip-prinsip yang diatur oleh syariah Islam. Beberapa prinsip utama yang mencerminkan keadilan dan kebersamaan dalam transaksi jual beli termasuk: yang pertama, haram dan halal; yang kedua, adil dan transparan; yang ketiga, takwa; yang keempat, larangan riba; yang kelima, bagi hasil atau mudharabah; yang keenam, jual beli dengan syarat; yang ketujuh, larangan gharar dan maisir. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu bagaimana konsep mudharabah dan masyarakat diterapkan dalam produk investasi syariah dan apa peran masing-masing dalam pembagian keuntungan. Jadi, jika mudharabah, keuntungan dari investasi dibagi sesuai kesepakatan sebelumnya. Jika musyarakah itu, keuntungan dan kerugian dibagi di antara semua pihak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Peran masing-masing pihak dalam pembagian keuntungannya itu ada mudarib sama sahibul mal. Jika mudarib itu pengelola modal, bertanggung jawab atas manajemen usaha atau proyek. Jika sahibul mal atau penyedia modal itu menyediakan modal untuk investasi. Oke, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Dikutip dari kesimpulan yang kalian buat dalam PowerPoint, kalian menuliskan pasar modal syariah sudah sangat bermanfaat dalam perekonomian untuk mendorong praktisi usaha umat Islam dalam pasar modal yang sesuai dengan syariah. Menurut kalian, apa saja manfaat yang didapatkan dalam menggunakan pasar modal syariah? Menurut kami, manfaat yang didapatkan dalam menggunakan pasar modal syariah: yang pertama, berperan sebagai ruang bagi emitmen untuk bisa mendapatkan modal dari pihak eksternal untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, memberikan kesempatan untuk pemerintah agar mendapatkan sumber penghasilan lain, yaitu berupa pajak. Yang ketiga, turut serta dalam fondasi untuk menopang perekonomian Indonesia. Dan terakhir, sebagai tempat yang bisa digunakan oleh para pemodal untuk dapat ikut serta dalam kegiatan bisnis
meraih keuntungan hingga menanggung risiko yang mungkin akan terjadi. Kak, Oke, kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Mengapa umat Islam diperintahkan untuk menerapkan sistem ekonomi Islam ketika melakukan jual beli? Jadi masyarakat muslim membutuhkan sistem ekonomi yang memegang ajaran Islam agar terlepas dari keraguan dan penyimpangan dari ajaran Islam itu sendiri. Sistem ekonomi ini diciptakan agar umat Islam bisa tetap melakukan kegiatan ekonomi dengan baik dan benar, dan terhindar dari sifat yang buruk seperti riba, zalim, ikhtiar, haram, dan masih banyak lagi. Semuanya dijelaskan dan diatur secara terperinci dalam sistem ekonomi Islam. Oke, kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7 nih. Sejauh mana inovasi dalam model bisnis dan teknologi diizinkan dalam perspektif ekonomi Islam terhadap jual beli? Dan apa sih pertimbangan etika yang harus diperhatikan? dalam perspektif ekonomi Islam, inovasi dalam model bisnis dan teknologi diizinkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Jual beli dalam Islam harus dilakukan dengan keadilan, transparansi, dan tanpa eksploitasi. Pertimbangan etika melibatkan kepatuhan terhadap hukum syariah, menghindari riba atau bunga, dan memastikan keberlanjutan yang berkelanjutan tanpa merugikan pihak lain atau menciptakan ketidaksetaraan. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 8. Bagaimana Islam mengatur prinsip kesepakatan dalam jual beli yang adil, termasuk tentang transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab sosial? Dalam Islam, prinsip-prinsip kesepakatan dalam jual beli yang adil, transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab sosial sangat ditekankan. Islam memberikan pedoman yang jelas dalam Al-Quran dan hadis tentang bagaimana seharusnya transaksi jual beli dilakukan. Berikut adalah beberapa prinsip utama yang diatur dalam Islam terkait dengan hal tersebut. Yang pertama, transparansi. Dalam Islam, transaksi jual beli harus dilakukan dengan penuh transparansi. Penjual harus memberikan informasi yang jujur, lengkap, dan akurat tentang barang atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua, kejujuran. Kejujuran merupakan prinsip penting dalam Islam. Penjual dan pembeli diharuskan untuk jujur dalam semua aspek transaksi. Mereka tidak boleh menutupi cacat atau kekurangan barang yang dijual. Yang terakhir, tanggung jawab sosial. Islam mendorong para pelaku bisnis untuk mempertimbangkan dampak sosial dari transaksi mereka. Para pedagang diharapkan untuk mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan menghindari praktik-praktik yang merugikan atau menciptakan ketidakadilan. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 10. Bagaimana ekonomi Islam menghadapi dilema etis terkait dengan pengembangan teknologi dalam konteks transaksi jual beli, terutama mengingat adanya perubahan cepat dalam landscape ekonomi global? Ekonomi Islam menghadapi dilema etis terkait dengan pengembangan teknologi dengan mengutamakan prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan. Dalam transaksi jual beli, penting untuk memastikan bahwa teknologi yang digunakan tidak melibatkan praktik yang bertentangan dengan hukum syariah, seperti riba atau ketidakadilan dalam pembagian resiko dan keuntungan. Selain itu, ekonomi Islam juga harus menghadapi tantangan global dengan mempertimbangkan nilai etika Islam dalam menghadapi perubahan cepat sambil tetap memastikan integritas ekonomi dan kesejahteraan umum. Oke, kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari kelompok 11. Bagaimana sistem keuangan syariah mendukung transaksi jual beli yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam? Sistem keuangan syariah mendukung transaksi jual beli sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam melalui beberapa mekanisme. Yang pertama, mekanisme mudharabah dan musyarakah. Transaksi berbasis kerjasama dan bagi hasil, di mana risiko dan keuntungan dibagi antara pihak yang terlibat. Ini memastikan adanya keadilan dan tanggung jawab bersama. Yang kedua, prinsip murabah. Sistem pembiayaan di mana penjual mengumumkan biaya asli dan menambahkan keuntungan tetap di atasnya. Ini memastikan kejelasan biaya dan menghindari unsur riba. Yang ketiga, wakalah dan ijarah. Konsep wakalah melibatkan pemberian kuasa kepada pihak lain untuk menjalankan transaksi atas nama individu atau lembaga. Ijarah adalah bentuk sewa atau kontrak yang memungkinkan penggunaan dan manfaat dari suatu barang atau jasa dengan pembayaran sewa. Hukum gharar dan maisir, transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian atau gharar dan perjudian maisir dihindari sesuai dengan prinsip-prinsip kehati-hatian dan keadilan ekonomi Islam. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, sistem keuangan syariah mendukung transaksi jual beli yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai etika Islam. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 12.
bagaimana Islam memandang konsep keadilan distributif dalam jual beli, khususnya terkait dengan distribusi keuntungan dan risiko di antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam Islam, konsep keadilan distributif dalam jual beli ditekankan untuk memastikan bahwa distribusi keuntungan dan risiko antara pihak-pihak yang terlibat adil dan seimbang. Islam mengajarkan prinsip-prinsip ekonomi yang adil dan berkeadilan, termasuk dalam konteks transaksi jual beli. Dalam jual beli, Islam menegaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat harus saling menghormati hak satu sama lain dan tidak boleh merugikan pihak lain. Beberapa prinsip yang relevan dalam konteks ini antara lain, yang pertama ada keadilan dalam harga. Islam menganjurkan agar harga barang atau jasa yang dijual dibuat secara adil dan transparan. Yang kedua ada keadilan dalam kualitas. Islam juga menekankan pentingnya kejujuran dalam menyampaikan informasi tentang kualitas barang atau jasa yang dijual. Yang ketiga ada pembagian keuntungan dan resiko. Dalam transaksi jual beli, Islam menganjurkan pembagian keuntungan dan resiko yang adil antara penjual dan pembeli. Yang keempat ada larangan riba. Islam melarang praktik riba dalam transaksi jual beli karena riba dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang tidak adil dan merugikan salah satu pihak. Dalam pandangan Islam, keadilan distributif dalam jual beli bukan hanya mengenai distribusi keuntungan dan resiko secara adil, tetapi juga melibatkan aspek moral dan etika. Agar transaksi jual beli dianggap adil dalam Islam, pihak-pihak yang terlibat harus mempertimbangkan hak satu sama lain, menghindari penipuan dan bertindak dengan integritas dan kejujuran. Oke, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan dari kelompok 13. Apakah riba atau bunga diperbolehkan dalam ekonomi Islam? Bagaimana pandangan terhadap riba dalam konteks jual beli? Jadi, riba atau bunga itu dianggap dilarang. Pandangan Islam terhadap riba didasarkan pada ajaran Islam yang ditemukan dalam Al-Quran dan Hadis. Riba dianggap sebagai salah satu bentuk eksploitasi yang tidak adil karena menghasilkan keuntungan tanpa ada resiko yang seimbang. Dalam Islam ada beberapa bentuk riba yang diharamkan antara lain. 1. Riba al-nasyah, riba dalam bentuk tambahan yang dikenakan pada pinjaman uang dengan persyaratan pengembalian yang ditentukan secara spesifik dan bertambah seiring waktu. Yang kedua, ada riba al-fadl. Riba dalam bentuk pertukaran barang tidak adil di mana satu pihak mendapatkan lebih banyak dari yang seharusnya dalam pertukaran tersebut. Pandangan Islam dalam konteks jual beli adalah untuk memastikan adanya keadilan dan ketidakberpihakan dalam transaksi. Jual beli dalam Islam haruslah dilakukan dengan cara yang jelas, transparan, dan adil. Kita akan menjawab pertanyaan dari kelompok 14. Mengapa sih umat Islam diperintahkan untuk menerapkan sistem ekonomi Islam ketika melakukan jual beli? Oke, jadi umat Islam diperintahkan untuk menerapkan sistem ekonomi Islam dalam jual beli karena adanya beberapa alasan yang mendasar. Yang pertama itu ada keadilan dan kesetaraan. Yang kedua ada menjaga keseimbangan dan stabilitas. Yang ketiga ada menghindari eksploitasi dan ketidakadilan. Yang keempat menghormati nilai-nilai moral dan etika. Secara keseluruhan, sistem ekonomi Islam dalam jual beli bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, berkeadilan, dan berkelanjutan secara ekonomi serta menghormati nilai-nilai agama Islam. Sekian dari video kami berharap video ini dapat memberikan inspirasi dan motivasi kepada Anda semua. Jangan takut untuk melakukan perubahan dan berani menghadapi tantangan. Sekian dari kami, apabila ada salah kami memohon maaf karena kebenaran hanya milik Allah SWT. Dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.